untuk bangsa kita. Yang kedua, kita melihat bahwa GBHN itu sudah tidak perlu dihidupkan kembali. GBHN is belong to the past. Dulu dibuat, saya juga di Badan Pekerja MPR nyusun GBHN, kita bikin, kemudian dari situ diturunkan menjadi Repelita dan terus Pelita 1 dan seterusnya. Sekarang eranya presiden dipilih rakyat, maka dia harus menyampaikan visi misinya. Itu yang nanti rakyat memilih. Karena itu maka sulit kalau sudah ada sesuatu yang rigid kemudian mengikuti tadi. Untuk itu kita berpendapat bahwa sebaiknya diperbaharui mengenai undang-undang tentang perencanaan pembangunan. Jadi ada prinsip-prinsip utama yang harus masuk, misalnya masalah pendidikan, masalah kesehatan masyarakat, indeks pembangunan manusia, kemudian kesenjangan. Itu hal-hal yang mutlak yang harus masuk di sini, dan ini berupa undang-undang sehingga dia rigid. Undang-undang ini ada siapapun presiden, penggantian eksekutif, legislatif, tetap undang-undang ini berlaku. Kemudian pikiran mengenai perubahan MPR menjadi lembaga tertinggi negara dan sebagainya. Memang bagusnya hal ini menjadi diskusi yang bisa kita bicarakan pada periode berikutnya. Apakah nanti di MPR ini kita bicarakan semuanya apa tidak kembali? Sebagian besar berpendapat bahwa ini perlu untuk menjadi sesuatu yang lebih tinggi, kemudian mengadakan urun rembuk. Untuk apa? Paling utama adalah menjaga persatuan, kesatuan dan NKRI. Saya kira sistem pembangunan yang berkelanjutan yang disampaikan oleh rekan saya Armawi itu mungkin semua ini dituliskan atau diungkapkan dalam undang-undang sehingga akan jelas arah yang kita mau tuju. Kemudian yang terakhir dari saya begini, saudara sekalian, kita memang kalau bicara polemik yang ramai mengenai GBHN ini sangat banyak dan cukup capek kita bicarakan ini. Maka setelah kami pelajari, kami pikir sudahlah, lebih baik kita sudah memutuskan pemilihan presiden harus menyampaikan visi dan misi. Lebih baik kita mengikuti penyampaiannya mereka. Kita belum tahu sekarang, harusnya kemarin 3 calon, akhirnya cuma 2. Ke depan menurut saya akan muncul 4-5. Kita malah cenderung untuk mendapatkan calon-calon presiden lebih banyak, sehingga pikiran-pikiran baru tentang masa depan itu bisa muncul, apalagi mereka yang muda-muda, sehingga mungkin kita lebih longgar dalam mengatur calon-calon presiden ke depan. Tidak perlu kita harus rigid, harus 20%. Mungkin kita bisa buat lebih longgar sehingga bisa muncul lebih banyak calon-calon muda presiden-presiden kita, dan bisa mendengar visi dan pandangan-pandangan mereka untuk masa depan. Saya kira yang terakhir, mission utama adalah bagaimana MPR ini, seperti dikatakan tadi Pak Arwani, yang beberapa kali rapat-rapat di MPR kami selalu baca laporannya, mengikuti. Memang MPR ini kita harus mendekatkan lagi, lebih dekat dengan rakyat, sehingga masukan-masukan mengenai haluan negara, masukan-masukan filosofis pembangunan berada di sini lah, saya kira. Saya kira ini pengantar dari saya 7 menit, dan saya persilakan mungkin untuk tanya jawab, dan siap saja menjawab apa yang bisa dipertanyakan. Terima kasih segala perhatiannya. Pokoknya Partai Golkar akan memberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sekaligus pendapat sebagai dari anggota DPD yang juga calon pimpinan MPR Pak ya. Begini, kebetulan saya ini sudah tidak mencalonkan lagi di DPR yang sekarang. Saya di DPD mewakili Provinsi Gorontalo dengan suara yang terbesar. Juga waktu DPR kemarin begitu. Ya, maklum lah, ya, menjadi gubernur jagung. Sekarang pertanyaannya, di DPD ini bagaimana? MPR undang-undang mengatakan beranggotakan DPR dan DPD. Cuma sekarang mereka bikin wacana ramai sekali, sehingga ada dua pandangan. Pandangan pertama, MPR 10 orang, saya mengatakan jangan 10 dong, 11, DPD dapat 2 karena fraksi yang besar. Mereka bilang terlalu banyak, orang ketawain sama kita. Golkar juga begitu, PDIP saya dengar begitu, beberapa partai yang lain bilang terlalu banyak. Maka kalau begitu kembali saja ke 5, ya, ke 5, sehingga ada pimpinan dan 4, DPD satu diantaranya. Kemudian saya karena paling senior, maka diminta oleh teman-teman di DPD menjadi perwakilan DPD di MPR. Nah, saya katakan pada mereka saya bersedia, saya mau menjadi perwakilan DPD di MPR dengan sebuah mission. Mission saya adalah kita ingin agar supaya tadi yang disampaikan Pak Syarif, bagaimana negeri kita ini kan bicameral. Bicameralnya mesti jelas. Apa tugas daripada DPD, apa tugas DPR. Kalau tidak, DPD hanya ban serep, bukan ban serep lagi, tapi sudah tidak kurang, hampir nggak ada fungsinya. Betul. Jadi ini perlu ada penguatan sehingga dia mirip DPD di negara-negara lain. Mungkin ada undang-undang atau bagian tertentu yang dia urus. Nah, saya punya mission adalah ingin penguatan kelembagaan DPD ini sehingga DPD betul-betul mengurus daerah dengan sungguh-sungguh, karena saya berpendapat kalau daerah itu maju maka secara nasional bangsa kita akan kuat. Nah, selama ini kan problem terbesar kita di DPD di daerah, Pak Syarif. Saya waktu terakhir kita diskusi, Pak, mereka tanya, kita di Komisi 11, kita terakhir bicara diskusi, kenapa kok pembangunan nggak pernah melebihi 5%? Oh, mereka bilang begini. Saya bilang hambatan, kan ini masalah investasi. Coba lihatin, Vietnam. Hambatan investasi ternyata Pak Syarif, setelah kita kaji, saya suruh bikin di teman-teman di Warta Ekonomi di mana-mana itu, hambatan terbesar investasi ada di daerah. Maka peran DPD ini sangat penting untuk membetulkan investasi daerah, tidak berbelit-belit sehingga investasi bisa maju. Coba kita buat, Pak Amran itu pernah bikin survei, Menteri Pertanian, hambatan terbesar untuk investasi di daerah. Nah, DPD mesti ambil peran seperti begitu. Dana daerah, investasi ini yang mereka bantu untuk mengurusnya. Saya kira itu. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Terima kasih.